kepada partisipan, selamat berjumpa. Topik kita malam hari ini adalah kesetaraan gender dalam berorganisasi. Dengan harapan lewat materi ini anggota Hikmah Budi dapat menyadari peran dan potensi perempuan dalam badan organisasi. Khususnya agar para perempuan dan semua kader dapat memiliki kepercayaan diri dengan baik dan tidak ragu untuk mengembangkan leadership skill untuk diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan dan saling support terhadap sesama. Perempuan dan laki-laki sama-sama bisa menjadi pemimpin dimanapun itu. Nah, itulah info yang saya dapat sehubungan dengan harapan panitia. Menurut saya itu adalah sebuah harapan yang baik, bahkan sangat baik, dan semoga dapat terwujud dengan baik pula. Panitia mengangkat topik ini karena melihat kenyataan bahwa budaya patriarki di Indonesia yang telah terbentuk sejak lama menghasilkan generasi masyarakat yang cenderung berpandangan bahwa ranah perempuan secara umum masih dianggap terlalu domestik. Padahal perempuan juga memiliki banyak potensi untuk tumbuh dan berkembang di ranah lainnya, seperti ranah sosial kemasyarakatan, ekonomi, bahkan politik. Oleh karena itu, topik kali ini spesifik membahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berorganisasi. Dimulai dari stigma terhadap perempuan yang terbentuk akibat budaya patriarki. Contoh kasus, ketidakadilan atas dasar perbedaan gender dan cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu organisasi lewat kolaborasi dan kerjasama di antara perempuan dan laki-laki secara sehat dan adil tentunya. Harapan dan dasar panitia mengangkat topik ini dapat saya simpulkan menginginkan hidup yang sewajarnya dan bebas dari bias gender. Masalah ketidaksetaraan ini berulang kali dan sudah sejak lama dibahas oleh berbagai kalangan dari berbagai aspek kehidupan. Pembahasan yang berulang kali tersebut menurut pengetahuan saya sudah membuahkan hasil, walaupun masih jauh dari sewajarnya, atau dengan kata lain masih jauh dari yang diharapkan. Tapi titik terang ke arah kesetaraan sudah mulai terjadi, sudah mulai ada tanda-tanda. Nah, mengenai ketidaksetaraan yang selama ini berlangsung, juga itu karena pengaruh kebudayaan yang memang ya perkembangannya sangat mempengaruhi kesetaraan dan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat. Di antaranya pasti berkaitan dengan gender. Terbentuknya kebudayaan di antaranya, sekarang kita bicara mengenai terbentuknya kebudayaan, di antaranya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, serta cara berpikir masyarakat. Sehubungan dengan memahami lingkungannya dan kebutuhannya yang berkaitan dengan faktor-faktor kehidupan. Yang akhirnya kemudian menjadi budaya dan adat istiadat yang sukar dirubah, lalu menjadi warisan budaya turun-temurun dari generasi ke generasi yang mengakar kuat dan semakin kuat. Kemudian budaya dan adat istiadat tersebut membaur dalam pola perilaku masyarakat dan menjadi kesatuan yang utuh. Seperti budaya patriarki sudah membudaya dalam tatanan masyarakat kita secara umum, yang mengutamakan laki-laki daripada kesetaraan. Pertanyaannya, siapa yang mengutamakannya?
Siapa yang menjadi pelaku itu? Ya masyarakat. Sedangkan masyarakat itu bukan hanya laki-laki saja. Jadi terjadinya ketidaksetaraan ini, perempuan juga memegang peran. Seperti yang tadi Ibu Wenilo katakan, sebagian perempuan merasa lemah dan ya tidak percaya diri. Dan inilah perempuan-perempuan yang berperan membentuk budaya ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini sudah membudaya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Jadi kalau sesuatu yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, ini mesti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ada sesuatu yang tidak sepatutnya begitu. Karena buktinya permasalahan-permasalahan bermunculan yang imbasnya dirasakan dalam masyarakat. Itu artinya bukan hanya perempuan saja yang merasakan imbasnya, tapi laki-laki juga kena imbas dari ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan terjadi dari pola budaya dan adat istiadat dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari anggota masyarakat yang diantaranya adalah kita di dalamnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat sepatutnya berperan aktif untuk merubah pola ketidaksetaraan menjadi kesetaraan yang sehat dan adil. Kesetaraan bukanlah sebuah hadiah. Bukan sebuah hadiah atau menuntut kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan setara. Kesetaraan bisa terwujud dengan peran aktif semua pihak untuk merubah sudut pandang tentang stigma terhadap perempuan, baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan itu sendiri. Meningkatkan kualitas kemampuan, baik cara berpikir, berbicara, dan bekerja. Tadi saya lihat 3 pembicara kita, pembicara perempuan ini mantap, mampu mengungkapkan apa yang mau diungkapkan, mampu memberikan masukan-masukan yang positif dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat menyenangkan. Jadi mari semua para perempuan ini coba berusaha meningkatkan kualitasnya baik dalam berpikir, berbicara, dan bekerja. Serta harusnya memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai hal. Kalau saya perhatikan topik ini untuk membangkitkan kesadaran mengenai kesetaraan. Seperti peluang untuk menjadi pemimpin diberikan kepada siapapun yang mampu memimpin. Apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki. Seperti maksud saya dalam organisasi Hikmah Budi ini. Jadi jangan sampai ketika peluang dan dukungan tersedia untuk kaum perempuan melangkah maju, meningkatkan kualitasnya, tapi kaum perempuan itu sendiri yang tidak mau mengambil peluang. Kaum perempuan, mari berperan aktif. Bila Anda umpama aktif di organisasi Hikmah Budi, kembangkanlah organisasi Hikmah Budi dengan kemampuan-kemampuan Anda. Berperan aktiflah di sana, berkolaborasi dengan baik dan wajar, membangun kesetaraan, itu artinya membangun budaya dan adat istiadat masyarakat yang sehat. Galilah pengetahuan, cari pengalaman, serta berpikirlah dengan cerdas dan dewasa, bukan yang bisa dibodoh-bodohi gitu. Udah capek dibodoh-bodohi, ya. Jadi mari berpikir dengan cerdas dan dewasa agar masalah sosial yang selama ini membelenggu dan melanggar hak-hak perempuan dapat terpecahkan. Pahami efek buruk dari ketidaksetaraan gender bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Agar kita semua dapat memberikan generasi mendatang ini warisan kehidupan yang setara, warisan kehidupan yang sehat. Kita semua
tanpa adanya kesadaran untuk hidup yang wajar, untuk hidup yang dewasa, saling menghormati, saling menghargai. Kalau tanpa hal-hal yang demikian, permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat, itu terus terjadi permasalahan-permasalahan yang sepertinya membulak gitu. Nggak ada mata rantai yang bisa diputus. Jadi untuk memutus mata rantai ini, semua komponen masyarakat harus bergerak, menerima sebagaimana apa adanya, saling menghargai, saling menghormati, bukan saling memanfaatkan. Karena terjadinya ketidaksetaraan ini juga ada unsur saling memanfaatkan, baik dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki maupun dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Daripada saling memanfaatkan, lebih baik mari saling berkontribusi untuk hal yang bermanfaat, membawa ke kehidupan yang lebih sehat, lebih damai, lebih bahagia. Terima kasih. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Dalam arti bila ada yang bermanfaat, ambil manfaatnya. Bila tidak ada yang bermanfaat, abaikan saja. Terima kasih.